اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat bergabung dan bertemu lagi bersama channel saya Abdul Karim. Semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan kepada antum sekalian tentang keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah. Ada satu ayat yang sangat dahsyat sekali, yang mana ayat tersebut dinamakan juga dengan hatinya Al-Quran, yaitu ayat kursi. Pada kali ini kita akan menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan yang tersimpan di dalam ayat kursi ini. Jadi bagi antum yang ingin mengamalkan, mewiridkan, nanti boleh antum pilih mana yang antum suka. Karena keutamaan ayat kursi bukanlah satu, tetapi banyak sekali. Karena setiap kita ini bermacam-macam kebutuhan, bermacam-macam hajat yang ada dalam diri kita. Dan setiap kita hajatnya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Maka nanti bagi antum yang memiliki hajat dan kebutuhan, maka amalkanlah sesuai yang antum inginkan, yang antum butuhkan. Sebagaimana di sini saya akan bacakan, saya akan sampaikan yang terdapat dalam kitab Hazinatul Asrar halaman 145 sampai 146. Qala Syekh Al-Jalal Al-Muhaqqiq Ad-Dawani qaddasallahu sirrahu. Syekh Al-Jalal Al-Muhaqqiq Dawani dia mengatakan, man qara'a ayatul kursi adada hurufiha. Man qara'a ayatul kursi adada hurufiha wa hiya mi'atun wa sab'un harfan. Dia mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak jumlah hurufnya, yaitu 170 huruf. Jadi ayat kursi memiliki 170 huruf. Jadi orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, sebagaimana jumlah huruf daripada ayat kursi tersebut, maka lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Dia tidak meminta sesuatu pun, apapun yang dia minta, illa wajadaha, melainkan dia akan dapatkan. Jadi ini fadilah yang pertama. Lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Dia ingin minta pangkat, kedudukan, jabatan, illa wajadaha, melainkan dia akan dapatkannya. Jadi bagi antum yang ingin kedudukan, ingin pangkat, ingin jabatan, maka cukup dengan membaca 170 kali ayat kursi dengan keyakinan yang benar, dengan keyakinan yang sahih, dengan kesungguhan, dengan ketawajuhan kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, illa wajadaha. Apa yang Anda inginkan tadi, yaitu kedudukan, pangkat, jabatan, pasti Anda akan dapatkannya. Ini yang pertama. Au li talaba rizqi,
wasi'atan illa naha. Kalau Anda ingin rezeki, Anda baca ayat kursi untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki, illa nalaha, melainkan Anda akan dapatkan tersebut, rezeki tersebut. Jadi kalau dibaca niatnya untuk mencari rezeki, mendapatkan rezeki, keluasan rezeki, maka pasti Anda akan dapatkan. Jadi dibaca sebanyak 170 kali dengan niat untuk diluaskan rezeki, illa nalaha, maka Anda pasti akan mendapatkannya. Au liqada'i dainin wa farjin wa khurujin min sujinin au sidati au halaki aduin illa hasala lahu. Ataupun Anda ingin membayar hutang, sulit untuk bayar hutang karena terlalu banyak hutang. Anda sudah dililit oleh hutang, jutaan, miliaran hutang Anda, triliun hutang Anda, ataupun Anda dalam keadaan kesempitan, maka dengan dibaca ayat kursi sebanyak 170 kali dengan kesungguhan, maka semua hutang Anda akan dimudahkan oleh Allah untuk melunaskannya. Ataupun untuk keluar daripada penjara. Anda yang sedang berada di dalam penjara, ataupun saudara Anda yang sedang di penjara, maka kalau ingin keluar dari penjara, cukup dengan Anda membaca ayat kursi, yaitu 170 kali. Dengan kesungguhan, dengan keyakinan, ketawajuhan kepada Allah, maka Anda akan illa hasalalahu, Anda akan berhasil untuk keluar dari penjara. Ataupun musuh yang menyakitkan Anda, au halakin aduin, ataupun sedang disakiti oleh musuh, maka baca ini ayat sebanyak 170 kali dengan niat ikhlas agar terselamat dari musuh, maka pasti Anda akan berhasil selamat dari musuh. Ini keutamaan fadilah daripada ayat kursi. Wa iza qara'a hadzal adad ba'da salatil maktubah ajala ta'siruhu syari'an. Bila ini ayat kursi dibaca setelah salat fardu, ajala ta'siruhu syari'an, maka ini akan sangat cepat sekali reaksinya. Allah akan langsung kabulkan apa yang Anda inginkan. Wa iza qara'aha fi jawfil laili ala wudu'in wa istiqbali kiblatin kana aqrabu ijabah. Bila Anda baca ayat kursi ini di tengah malam dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat, maka ini lebih dekat, cepat untuk diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza kuri'at inda zi sultan adada hurufia wa arada syafa'a hubilat. Andai kata Anda baca ini ayat kursi di dekat ataupun di samping raja ataupun bos Anda, dengan niat untuk mendapat kebaikan, syafaat daripada bos Anda, atasan Anda. Anda ingin kedudukan yang tinggi di sisi bos Anda, maka bila dibaca ini ayat kursi dengan jumlah 170 kali dengan niat yang ikhlas lurus kepada Allah, kubilat, maka keinginan Anda akan Anda dapatkan. Anda akan diberi syafaat oleh bos Anda. Wa iza kuri'at adada kalimatiha wa hiya khamsuna mar ala qalilin
burika fihi. Dan bila dibaca ini ayat kursi sebanyak jumlah kalimatnya, yaitu 50 kalimat. Jadi ayat kursi ini dia memiliki 50 kosakata ataupun mufradat kalimatnya. Di atas sesuatu yang sedikit. Jadi apa saja yang sedikit? Apakah itu makanannya sedikit? Andai kata Anda sedikit makanan, ataupun hartanya sedikit, ataupun isi tokonya sedikit ya, ataupun kebunnya bawang cabai ditanam sedikit ya kan. Bila dibaca di sana burika fihi, Allah Subhanahu wa taala akan beri keberkahan pada yang sedikit tadi. Wa hufiza min nazaati syaitan, dan begitu juga Anda akan dipelihara daripada gangguan syaitan laknatullah alaih. Kaza fi tafsir ayatul kursi. Begitu yang disampaikan, disebutkan di dalam tafsir ayat kursi. Dan selanjutnya, waqala Imam Asy-Syaikh Al-Bauni qaddasa sirrahu fi fadaili ayatul kursi. Al-Imam Asy-Syaikh Al-Bauni mengatakan di dalam fadail ayatul kursi, keutamaan-keutamaan, keuntungan-keuntungan daripada ayat kursi. Apa katanya? Man qara'aha adada hurufiha lam yakhsha makruhan fi umurhi wa lam yaqdir alaihi ahadun la bi qaulin wa la bi fi'lin wa la bi makruhin fi dinihi wa la dunyahu wa kana mahfuzan min nazati syaitan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak jumlah hurufnya, yaitu 170 huruf, maka dia tidak akan pernah takut seumur hidupnya, dan tidak ada satu orang pun yang akan bisa mengalahkannya, menguasainya, baik itu segi perkataan ataupun perbuatannya ataupun sesuatu yang dibencinya di dalam agamanya ataupun masalah dunianya. Jadi kalau Anda baca ini ayat kursi dengan niat tadi itu, yaitu agar terselamat daripada musuh-musuh, maka Anda tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh. Apakah segi berbicara, Anda akan menang dalam berbicara. Dalam segi perbuatan, Anda akan menang dalam perbuatan. Dalam agama ataupun perkara dunia. Dan Anda akan dipelihara oleh Allah dari tipuan-tipuan syaitan laknatullah alaih. Dan dia pun mengatakan, Syekh Al-Bauni qaddasa sirrahu mengatakan, man qara'aha adada mazkur fi lailatin ba'idan khalian minan nas wa aswat wa makanan tahir anin najasat summa da'allahu ta'ala syara'allahu ta'ala lahu biqada'il hawaij. Syekh Al-Bauni mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi, yaitu sebanyak 170 kali di tempat yang jauh di malam hari dalam keadaan sunyi dari manusia, nggak ada orang di sana kecuali Anda sendiri, wa aswat, dan sunyi daripada suara-suara, dan berada di tempat yang suci dari najis, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, sara'allahu ta'ala lahu biqada'i hawaiji, Allah SWT akan spontan kabulkan daripada hajat-hajat yang Anda inginkan. Jadi carilah tempat yang sunyi pada malam hari,
tidak ada manusia, tidak ada kedengaran suara-suara, dan di tempat yang suci, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Anda inginkan, apa yang Anda mau, maka syara Allah akan segerakan, langsung Allah percepat daripada hajat-hajat yang Anda inginkan. Dan Syekh Al-Bauni pun mengatakan, wa man qara'aha adada mazkuru wa dawama 'alaiha. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak jumlah yang telah disebutkan tadi, dan dia mewiridkannya, wa dawama 'alaiha, dan selalu mewiridkannya, selesai waktu solat 5 waktu, ataupun solat sunat rawatib, setelah solat fardu, ataupun setelah solat sunat rawatib. Anda jadikan itu sebagai amalan rutin, wirid rutin. Kana mahbuban indal khaliqah ajma'in wal khalifah ruhaniyah minal uwi wasuflai. Maka Anda akan dicintai di sisi makhluk semuanya. Jadi orang yang membaca ayat kursi, dia wiridkan selesai salat rawatib ataupun selesai salat fardu, dibaca, dijadikan sebagai amalan sebanyak 170 kali, maka Anda akan mahbuban inal khaliq, Anda akan dicintai oleh siapa saja. Dan mereka wakana maltufan bih fi jami' umuri wa ahwali wa aqwali wa af'ali. Anda, orang-orang yang menghadap Anda, mereka semuanya akan lembut kepada Anda. Dia nggak akan kasar. Dalam semua urusannya, ataupun keadaan, ataupun perkataan, perbuatan, semua mereka akan lembut kepada Anda. Mereka akan mencintai Anda. Jadi, ini bila diwiridkan setelah solat wajib ataupun setelah solat sunat rawatibnya. Dan Syekh Al-Bauni pun mengatakan, wa man kana lahu hajatan wa lam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizq falyazkur ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq salasa alafin. Ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq. Jadi siapa yang mempunyai hajat, kebutuhan, keinginan, dan tidak ada sebab-sebab untuk datang rezeki baginya. Maksudnya apa? Nggak punya kerjaan, nggak ada pekerjaan. Dia nggak punya pekerjaan, nggak ada sawah, nggak ada toko, nggak ada apartemen, orang pengangguran, dan tidak ada dia memiliki pintu rezeki, nggak ada usaha, nggak ada jalan untuk datang rezeki baginya. Maka orang yang seperti ini, kalau dia membaca ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq, ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq, ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq, salasa alafin, sebanyak 3000 kali dibaca ini ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq, ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq. Ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq, dibaca sebanyak 3000 kali. Kapan itu dibaca? Ba'da qiraati ayat kursi, setelah membaca ayat kursi, yaitu sebanyak 170 kali. Jadi
setelah membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, lantas Anda membaca ini, Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak. 3000 kali. Fa innahu yastaghna biiznillah wa yuftahu alai ma yuhibbu minal musabbabat. Maka Allah akan kayakan dia dengan izinnya. Dengan izin Allah, Anda akan dijadikan kaya oleh Allah, dan Allah akan bukakan bagi Anda apa yang Anda inginkan daripada sebab-sebab dunia ini. Nah, ini. Anda ingin apa? Dari sebab-sebab dunia, dari asbab-asbab dunia, maka Allah akan bukakan buat Anda. Dibaca Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak setelah membaca ayat kursi tadi. Maka Anda yang tidak punya pekerjaan, Anda yang tidak ada asbab penghidupan, maka cukup dengan amalkan ini, Anda akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan keyakinan, baca dengan kesungguhan. Dan Syekh Bauni mengatakan, wa man qara'aha adada hurufiyah yabtaghi bizalika mahabbah matlubah au dukhuli rizqi au talaba amrin au qahrin aduin au da'afa ma'ani au hasid au ka'id au wafa'id dain au fakil ma'sur anjallahu ta'ala matlubah. Haza minal mujarribat allati la syakka fiha. Barang siapa yang ingin dicintai, barang siapa yang ingin dicintai bagi orang yang dia inginkan. Ada orang yang Anda inginkan, ada seseorang yang Anda cintai, dan Anda pun ingin dicintai olehnya. Sementara dia belum mencintai Anda, dan Anda telah terlanjur mencintai dia, dan Anda cinta pada dia, dan sementara dia tidak cinta pada Anda, dan Anda ingin dia mencintai Anda, maka bacalah ini ayat kursi sebanyak 170 kali. Maka anjallahu ta'ala matulbah, apa yang Anda inginkan tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Anda dapatkan apa yang Anda cintai tadi. Ataupun ingin masuk pintu rezeki, ataupun ingin mencari sesuatu, ataupun Anda ingin selamat daripada tekanan musuh, ataupun ingin tertolak daripada orang-orang yang hasad dari Anda, ataupun ingin terhindar daripada tipu daya, tipu muslihat orang lain, ataupun ingin tertunai daripada hutang Anda, fakka maksur, ataupun ingin bebas daripada penjara, bebas daripada tahanan, maka bila Anda baca ini dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan dikabulkan. Anjallahu ta'ala, Allah akan berikan kepada Anda apa yang Anda inginkan. Ini adalah sangat haza min mujarribat, ini sangat mujarab sekali. Ini sangat dahsyat sekali. La syakka fiha, ini enggak ada keraguannya, enggak ada lagi keraguan. Ini. Jadi baca dengan keyakinan, dengan kesungguhan, maka pasti dan pasti Allah akan kabulkan daripada yang Anda inginkan tadi. Apa yang Anda cari, apa yang Anda mau, ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jarir mengatakan daripada Qatadah radhiyallahu an, ia mengatakan, disampaikan kepada kami bahwa Nabi SAW ia berkata kepada sahabatnya pada hari Badar,
Nabi berkata kepada sahabatnya pada hari Badar, antum kalian semua biada di ashabi Talut, jumlah kalian semuanya sama dengan jumlah sahabat-sahabat Talut pada hari dia menjumpai Jalut. Dan adalah sahabat Badar waktu itu, yaitu 313 sekian, 313 laki-laki. Jadi disebutkan sedemikian dalam kitab Darul Mansur. Wa man qara'aha al-ayat azimah, siapa yang membaca ayat yang azim ini, yaitu sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah ataupun sejumlah sahabat Ashabut Talut dikala dia mengalahkan tentara kafir yaitu Jalut, dibaca sebanyak 313 sekian, ataupun 313 kali dibaca itu ayat kursi, maka yahsululahu minal khairat wal asrar al fawaid, Anda akan dapatkan daripada seluruh kebaikan-kebaikan dan rahasia-rahasia dan faedah-faedah yang begitu banyak sekali. Dan semua maksud Anda syari'an akan disegerakan oleh Allah SWT. Semua keinginan Anda akan disegerakan oleh Allah SWT, akan cepat tertunainya. Kaza fi tafsir ayatul kursi, itulah yang disampaikan dalam tafsir ayat kursi. Hadirin, bagi para pendengar, peserta, pencinta amal ayat kursi, marilah kita belajar meyakini dengan kita membaca, mewiridkan, mengamalkan ayat kursi, semua hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita akan dikabulkan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita mohon dan kita minta kepada Allah, semua keinginan kita pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dan jangan ada syak sedikit pun di hati kita dikala kita mengamalkan ini. Pasti dan pasti yakinilah bahwa keinginan Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah untuk sementara ayat kursi, beberapa fadilah-fadilah daripada ayat kursi yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Bauni. Dan di sini ada amalan tentang ayat kursi juga. Rekan-rekan sekalian, begitu juga Syekh Bauni mengatakan, iza aratta syai'an minal hajat fatmum ila kalimati tauhid isman min asma'il ta'ala munasiban limuradik wa dawama alaihi bihudril qalbi fa inna hajataka tuqda misla an taqula la ilaha illallah ar-razzaq fi talabir razzaq. Bila Anda menginginkan sesuatu dari hajat-hajat Anda, maka gabungkan kepada kalimat tauhid akan satu nama dari nama-nama Allah yang sesuai dengan limuradik, dengan keinginan Anda. Dan Anda wadawama alaihi bihudul qalbi, dan Anda istiqomah selalu mengamalkannya dengan dihadirkan hati, dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hajataka tuqda, maka keinginan Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila Anda ingin sesuatu daripada hajat Anda, maka gabungkan kalimat tauhid dengan salah satu nama Allah yang sesuai dengan hajat Anda. Lantas Anda wiridkan dan Anda
selalu berada di dalam dawama alaih, selalu mengamalkannya dengan dihadirkan hati. Bila Anda butuh ada keinginan untuk rezeki, Anda butuh kepada rezeki, maka Anda baca la ilaha illallah ar-razak. Ini fi talabi razak. Jadi dibaca la ilaha illallah ar-razak, la ilaha illallah ar-razak, la ilaha illallah ar-razak. Ini adalah untuk hajat rezeki. Maka Anda baca kalimat tauhid, dan ar-razak salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha memberi rezeki. Lantas Anda wiridkan, Anda amalkan, Anda tawajuh di dalam membacanya, maka Allah akan datangkan rezeki kepada Anda. Jadi kalau Anda mau rezeki yang luas diberkahi oleh Allah, maka baca kalimat tauhid dan digabungkan dengan nama Allah yang berhubungan dengan Ar-Razzaq, dengan rezeki. Berikan, amalkan. Ataupun Anda butuh hajat, Anda ada keinginan tentang masalah pangkat, kedudukan, kemuliaan, kemegahan, maka Anda baca kalimat tauhid. La ilaha illallah al-mu'izz, la ilaha illallah al-mu'izz, la ilaha illallah al-mu'izz. Baca dan diwiridkan ini, maka Anda akan dapatkan kemuliaan, kedudukan, kemegahan. Kalau Anda butuh ilmu, bagi para pelajar, santri, mahasiswa, ini Anda sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk memahami ilmu, maka Anda baca kalimat tauhid dan Anda gabungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berhubungan dengan ilmu, al-alim. Boleh Anda wiridkan setelah sholat ataupun di malam hari dengan Anda membaca kalimat la ilaha illallah al-alim, la ilaha illallah al-alim, la ilaha illallah al-alim. Baca, wiridkan ini sebanyak-banyaknya. Ini untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah SWT akan datangkan kepada Anda, Allah SWT akan beri Anda yaitu ilmu. Dan kalau ingin kasih sayang, ingin dicintai oleh orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai, kekasih Anda, tapi dengan niat baik ya, jangan salah niat ya. Ini. Maka baca la ilaha illallah al-wadud, la ilaha illallah al-wadud, la ilaha illallah al-wadud. Maka Anda akan disayangi, Anda akan dicintai oleh kekasih Anda. Dengan niat yang baik ya. Ini perhatikan lagi, jangan salah niat. Ini. Nanti bahaya, bisa semua wanita, orang yang Anda cintai akan nempel dekat dengan Anda. Tapi niatnya yang bagus ini. Jadi kalau ingin dicintai, disayangi oleh orang yang Anda sayangi, maka baca kalimat tauhid dan digabungkan dengan nama Allah, yaitu Al-Wadud. La ilaha illallah Al-Wadud, la ilaha illallah Al-Wadud, la ilaha illallah Al-Wadud. Maka Anda akan dicintai oleh siapa saja. Kasih yang Anda cintai akan mencintai Anda. Dan yang terakhir, la ilaha illallah al-muntaqim fi talabil intiqam. La ilaha illallah al-muntaqim, ini adalah untuk menghancurkan musuh-musuh, mengalahkan musuh-musuh. Orang-orang yang berbikin jahat kepada Anda, orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda, maka Anda baca ini
la ilaha illallah al-muntaqim, la ilaha illallah al-muntaqim, la ilaha illallah al-muntaqim. Maka musuh-musuh Anda akan hancur, akan mundur ke belakang. Para pendengar dan peserta pecinta daripada ayat kursi, masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan ayat kursi. Semoga pada pertemuan yang lain saya akan sampaikan lagi, dan selamat untuk mengamalkannya dan mewiridkannya. Saya ijazahkan kepada Anda, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Niat dibetulkan, niatnya diluruskan semata-mata karena Allah SWT, semata-mata untuk niat kebaikan. Jangan ada niat-niat yang tidak baik, karena bila ada niat yang tidak baik, maka dikhawatirkan itu akan kembali niat itu kepada diri Anda sendiri. Jadi selagi Anda mempergunakan ayat kursi untuk kebaikan-kebaikan, maka Allah akan selalu bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.